Shalom, selamat pagi, selamat hari Senin bagi kita semua. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan sebelum kita menjalani hari ini. Tapi kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai hari kami. Tapi sebelumnya kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Renungan kita pada pagi hari ini yaitu di dalam hari Senin tanggal 7 Juni, yaitu dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup, apa yang paling jahat? Mungkin kita banyak berpikir yang paling jahat adalah orang, tetapi sesungguhnya yang paling jahat itu adalah waktu. Kenapa kami katakan waktu itu begitu jahat? Karena waktu tidak akan pernah bisa yang namanya berkompromi sama siapapun. Waktu tidak bisa menunggu. Waktu akan terus berjalan sesuai dengan ketentuannya, bukan dengan ketentuan kita. Banyak orang sebenarnya berusaha ingin mengatur waktu, tanpa dia sadari sebenarnya dia yang diatur oleh waktu. Sahabatku yang Tuhan kasihi, karena waktu yang terus berjalan, maka kita diajarkan untuk siap berjalan sesuai dengan waktu. Sekalipun kita terkadang berpikir dalam mengerjakan sesuatu, kita sudah menentukan jadwal tertentu. Akan tetapi ketika planning kita ini tidak sesuai dengan yang kita tentukan, maka waktu tidak akan pernah menunggu. Waktu akan terus berjalan dan berjalan. Dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana seorang pemazmur yang di dalam kebijaksanaannya dia mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ini merupakan sebuah permohonan, sebuah komitmen yang diperuntukkan bagi setiap orang. Dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Dalam hal ini kita mau diajak, kita mau disadarkan, kita mau dikuatkan, kita mau diarahkan, supaya kita menghitung hari-hari kita. Karena apa? Karena kita sering sekali terlena dengan kehidupan ini. Untuk berbuat baik, sering sekali kita menunggu sesuatu. Untuk menolong orang, sering sekali kita berpikir dulu. Namun orang bijak di dalam hal ini mau dikatakan orang yang bisa mengatur waktunya dengan baik, orang yang bijaksana, orang yang benar-benar mempergunakan waktu dengan baik, maka di dalam semuanya pengaturan itulah dia menentukan kebijaksanaan bagi dirinya. Lalu bagian yang kedua dikatakan, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang artinya seperti apa? Yang artinya kita mau diingatkan bahwa waktu kita di dunia ini hanya sebentar. Umur manusia paling lama itu 120 tahun. Lalu kita mau bertanya ke dalam diri kita. Seperti saya sekarang sudah berumur 31 tahun. Apa yang sudah saya lakukan selama 31 tahun ini? Dan bagaimana saya mempergunakan waktu saya ke depannya? Apa yang akan saya kerjakan? Semuanya ini harus kita rencanakan dengan baik. Maka
pagi ini lewat firman ini kita mau diingatkan beberapa hal. Yang pertama, aturlah waktumu dengan baik. Bagaimana mengatur waktu dengan baik? Mengatur waktu bukan persoalan engkau memakai 24 jam itu. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana waktumu selama 24 jam itu bermakna. Kalau engkau mengerjakan sesuatu yang sia-sia, maka waktu 24 jam itu akan sia-sia. Tetapi jika engkau mempergunakan waktu 24 jam di dalam kehidupanmu dalam sehari dengan baik, maka disitulah letak kebijaksanaanmu. Yang kedua, dari sini kita mau diajarkan. Dikatakan tadi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang kedua, kita mau disadarkan supaya kita jangan pernah bermain-main dengan waktu. Bapak Ibu, seperti yang kami katakan tadi, sering sekali dalam membantu orang kita menunggu waktu. Tapi lihat firman ini, orang yang bijak itu dia akan mencari kesempatan, bukan menunggu kesempatan. Sekali lagi, orang bijak itu dia mencari kesempatan, bukan menunggu kesempatan. Dia melakukan kebaikan, bukan menunggu waktu untuk melakukan kebaikan. Kapanpun waktunya, selama ada kesempatan untuk berbuat baik, lakukan itu di dalam kehidupan. Yang ketiga dan yang terakhir, lewat firman ini kita mau diajarkan oleh pemazmur bagaimana kita menjadikan waktu ini yaitu sesuai dengan ketentuan dan kehendak Tuhan. Bisa kita lihat zaman sekarang ini, kejahatan terjadi di mana-mana, perampokan terjadi di mana-mana, ketidakadilan seakan-akan dipertontonkan. Maka selaku orang yang sudah diajarkan untuk mempergunakan hari-harinya dengan baik, selaku orang yang memperoleh hati yang bijaksana, maka dia diajak untuk menjadi pelaku kebenaran. Pagi ini kita mau diajarkan hari ini, mari kita pergunakan dengan baik. Sekali lagi, waktu itu jahat kalau tidak kita pergunakan dengan baik. Tapi waktu itu akan baik jika kita mempergunakannya dengan baik. Waktu tidak akan pernah menunggumu untuk berbuat baik. Maka berbuat baiklah selama masih ada kesempatan. Amin. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami akan melakukan segala sesuatu. Biarlah kiranya kami melakukannya sesuai dengan kehendak dan seturut dengan kehendak. Biarkan kami mempergunakan hari-hari kami dengan baik. Biarkan kami mempergunakan hari-hari kami yaitu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Ajar kami mempergunakan hari-hari kami sebagaimana yang Kau inginkan dari kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua dan selamat beraktivitas.